Selamat siang, Tante. Bisa bicara sama Winda? Dari Mita. Sebentar ya. Winda? Ya, Ma. Telepon. Ya, siapa, Ma? Dari Mita. Ingat yang pesan Papa ya. Halo. Hai, Win. Apa kabar? Kalau nggak berenang di sini sih, kita udah pada nungguin nih. Sorry, gue nggak bisa pergi. Kakak gue sakit. Sakit? Sakit apaan? Cacar air. Oke deh, sebentar lagi kita ke sana. Jangan kesini. Penyakitnya menular. Terus kata dokter nggak boleh ada yang datang. Jadi kalau Tommy udah sembuh pasti gue kabarin. Jadi udah dulu ya. Win, halo, Winda. Kalau Tommy mah. Mama gimana? Winda? Win? Kasihan, Ma. Mama gimana dong? Ini benar-benar kayak mimpi buruk. Ku nggak tahu lagi harus berbuat apa. Jangan putus asaan gitu dong, Nit. Kan 2 hari lagi Doni keluar dari rumah sakit. Lo tau dari mana? Loh, kan gue dari rumah Oma. Dan nelfon Oma. Kalau gitu gini, gue mau pamit sama Om Prabowo buat ke Jakarta. Ngurusin si Doni. Om Prabowo baru yang nanyain gue. Gue ceritain aja tentang Doni. Terus dia bilang, lu masih harus tetap di sini dulu. Karena begitu maunya Indra. Terus urusan Doni gimana? Om Prabowo minta gue ke Jakarta, nganterin uang untuk biaya Doni di sana. Sekalian nyemput dia pulang. Nah, kalau Doni udah di sini, dia pasti bisa ngebantu kita nyelesain masalah ini, ya kan? Ya udah, gue mesti balik ke rumah Oma untuk ngasih tahu kalau semuanya udah beres, oke? Hati-hati ya. Dah. Dah. Semoga Doni. Bebaskan Indra. Saya merasa berhutang nyawa sama dia. Om Prabowo pasti bahagia mendengar berita kamu. Tolong jangan sebut-sebut nama dia lagi. Dan jangan minta saya untuk mampir ke rumahnya. Oke? Oke. Setibanya kita di airport Juanda, rencananya memang langsung ke rumah Oma kok. Bagaimana keadaan Oma? Sudah agak baik kan? Lagi temenin Mita. Kapan Doni pulang? Sebentar lagi, Oma. Tadi waktu Oma tidur, mereka nelpon dari airport. Oma sabar. Oma gak akan kesepian lagi, ya. Sekarang Oma makan yang banyak, supaya Oma gak sakit. Ama sudah tidak kesepian lagi. Karena sudah ada kamu dan Anita. Sekarang tambah lagi sama saya. Doni. Oma. Doni, Oma kangen sekali. Doni juga kangen sama Oma. Bagaimana keadaan kamu? Udah sehat, Oma. Sehat fisik dan sehat mental. Alhamdulillah. Kapan kamu mau ke papa kamu? Saya tidak akan pergi ke rumah Prabowo. Saya akan langsung ke penjara. Ini benar-benar gak masuk akal. Kenapa Doni mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan padahal dia sama sekali tidak melakukannya? Saya nggak bisa bilang apa-apa, Om. Karena itu sudah tekadnya si Doni. Dia malah udah menelpon orang tuanya Anita.
Untuk apa? Dia memberitahu kalau akan menikahi Anita. Tapi setelah mereka berbulan madu, Doni akan melaporkan diri ke polisi dan mengaku sebagai pembunuh Maksi. Apa dia pikir polisi bisa dibodohi? Dia akan ada di klinik rehabilitasi RSKO Jakarta ketika Maksi itu tertembak. Saya bisa bilang sama polisi kalau saya kabur ke Surabaya dan kembali ke Jakarta setelah membunuh Maksi. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nit, dengar Nit. Saya terpaksa mengambil keputusan ini, Nit. Supaya saya bisa hidup tenang dan tidak dikejar perasaan bersalah yang selalu meracuni hidupan saya. Kita tidak bisa menikah dan menikmati kehidupan ini. Itu tidak adil, Nit. Sementara Indra yang telah menyelamatkan saya mendekam di penjara. Dan Mita telah berusaha mempertemukan kita kembali. Saya sayang kamu, Nit. Saya harus bicara sama dia. Saya udah berusaha mengajak Doni, tapi dia tetap nggak mau kesini, Om. Makanya saya mau ke sana sekarang. Saya ikut. Saya dengar kamu mau melapor ke polisi. Padahal bukan kamu yang melakukannya. Saya hanya mau menebus kesalahan saya. Setelah Mama meninggal, saya mulai ketagihan obat-obatan. Dan saya bersedia ikut Om. Hanya dengan tujuan menghancurkan Om. Saya semakin ketagihan obat-obatan. Dan rumah Om saya jadikan tempat mesum. Itu sudah menjadi masa lalu. Dan kamu harus melupakannya. Bagi Om itu cuma sebuah masa lalu. Tapi bagi saya itu adalah kesalahan besar. Om tidak goyah sedikit pun oleh perbuatan saya. Tapi justru saya menghancurkan kehidupan saya sendiri. Don, tapi sekarang kamu sudah sehat kembali kan? Saya bisa begini sekarang karena pertolongan dan pengorbanan Indra, Tante. Saya mau menebus kesalahan saya dengan menggantikan posisi dia di penjara. Tekad kamu memang sangat terpuji. Tapi saya tidak mau membiarkan satu anak saya di penjara demi untuk membebaskan anak saya yang satunya lagi. Tidak, Om.
Indra adalah bah cinta perkawinan Om dan Tante. Sedangkan saya sadar bahwa saya hanyalah anak hasil kecelakaan Mama dan Om. Saya tidak melakukan itu semua karena Om, Tante, ataupun Indra. Saya hanya melakukan itu untuk melepaskan beban batin saya yang menghimpit. Dan juga demi Oma dan Anit yang telah begitu tulus mencintai saya dan jadi korban kebencian Mama atas kehidupannya. Apa yang dikatakan Papa memang benar. Sebaiknya kamu pulang ke Jakarta. Kamu buka lembaran baru dan lupakan saya, Mit. Cari pria lain yang lebih mempunyai masa depan daripada seorang narapidana seperti saya. Saya nggak nyangka kamu ngomong seperti itu. Ini kenyataan, Mit. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak hal bisa terjadi. Saya akan tetap menunggu kamu sampai kapanpun. Percaya sama saya. Saya tidak akan pernah berubah. Saya akan tetap mencintai kamu. Sudahlah, Mit. Nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Lupakan saya. Tinggalkan saya dan pergi dari sini. Biarkan saya menjalani hukuman saya tanpa bayangan kamu. Saya bilang pergi aja dari sini. Saya sudah tidak ingin melihat kamu lagi. Tinggalkan tempat ini, pulang ke Jakarta, dan jangan pernah datang lagi ke sini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.